Halo Kofren, pada soal ini mengenai vektor, yaitu pada soal terdapat sebuah gambar, tiga vektor gaya berada dalam satu bidang XY, hitunglah besar dan arah resultan vektornya terhadap sumbu X positif. Maka di sini kita tuliskan pada gambar, yaitu ada sumbu X positif dan ada sumbu X negatif. Maka di sini kita mengetahui yang diketahui pada soal, yaitu ada vektor gaya F1-nya sebesar 40 Newton, kemudian ada vektor F2-nya yaitu 10 Newton, kemudian ada vektor F3-nya sebesar 10 Newton. Yang ditanya pada soal adalah besar, resultannya kita tuliskan sebagai R, dan arah resultannya terhadap sumbu X positif. Maka apabila yang ditanyakan besar dan arah resultan vektornya terhadap sumbu X positif, maka di sini vektor gaya yang digunakan adalah vektor gaya F1 dan vektor gaya F3. Sedangkan untuk vektor gaya F2 tidak kita gunakan karena letaknya terdapat pada sumbu X negatif. Maka di sini untuk menghitung nilainya, yaitu besar dan arah resultannya, kita akan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan Y-nya, yaitu dimulai dari vektor gaya F1-nya, di mana kita menguraikan gaya dari vektor F1-nya terhadap sumbu X kita namakan sebagai vektor F1X. Kemudian untuk sumbu Y-nya, yaitu kita namakan sebagai vektor F1Y. Maka di sini besarnya dari vektor F1X-nya, karena letaknya ada di samping dari sudut 60 derajat, maka di sini nilainya sama dengan vektor F1 dikali dengan cos 60 derajat. Maka kita masukkan nilainya, F1-nya, vektor F1-nya adalah 40, dikali cos 60 derajat adalah setengah, maka didapatkan nilainya adalah 20 Newton. Kemudian, untuk besarnya, vektor F1Y, karena letaknya di depan dari sudut 60 derajat, maka di sini sama dengan vektor F1 dikali dengan sin 60 derajat, sama dengan 40 dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 20 akar 3 Newton. Selanjutnya kita akan meninjau dari vektor F3. Kita akan menguraikannya terhadap sumbu X dan Y-nya, yaitu pada sumbu X-nya kita namakan sebagai vektor F3X, kemudian pada sumbu Y-nya adalah vektor F3Y. Nah, di sini untuk sumbu Y-nya adalah bernilai negatif, sehingga di sini untuk persamaan vektor F3X-nya kita masukkan terlebih dahulu, yaitu karena letaknya di samping dari sudut 60 derajat, maka nilainya sama dengan vektor F3 dikali dengan cos 60 derajat. Yang hasilnya kita masukkan yaitu 10 dikali dengan setengah, hasilnya adalah 5 Newton. Kemudian untuk vektor F3Y-nya sama dengan karena terletak pada sumbu Y negatif, maka di sini negatif vektor F3 dikali dengan sin 60 derajat. Di sini dikalikan sin 60 derajat karena letaknya ada di depan dari sudut 60 derajat. Maka kita masukkan nilainya adalah negatif 10 dikali dengan 1/2 akar 3, maka didapatkan vektor F3Y-nya adalah negatif 5 akar 3 Newton. Maka selanjutnya kita akan menentukan besar dari resultan vektornya, yaitu persamaannya adalah nilai mutlak dari R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Maka di sini kita akan menghitung nilai dari sigma Fx-nya dengan persamaan yang didapatkan sebelumnya, yaitu karena di sini terhadap sumbu X positifnya, maka di sini sigma Fx-nya yang kita masukkan adalah
jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X positif sehingga sama dengan F1X ditambah dengan F3X. Maka kita masukkan nilainya yaitu 20 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 25 dengan satuannya Newton. Kemudian untuk sigma Fy-nya yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini kita menggunakan nilai dari F1Y ditambah dengan F3Y. Maka kita masukkan nilainya F1Y-nya adalah 20 akar 3. Kemudian F3Y-nya adalah negatif 5 akar 3. Maka didapatkan nilainya adalah 15 akar 3 dengan satuannya Newton. Maka di sini besar resultannya yaitu nilai mutlak dari R. Kita masukkan nilainya yaitu sama dengan akar dari sigma Fx-nya adalah 25 kemudian dikuadratkan ditambah dengan sigma Fy-nya adalah 15 akar 3 kemudian kita kuadratkan. Hasilnya menjadi akar dari 1300, didapatkan nilainya adalah 36 Newton. Maka di sini besar resultannya adalah 36 Newton. Kemudian untuk arah resultannya, persamaannya adalah tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Maka didapatkan tan theta-nya adalah 3 akar 3 per 5, hasilnya adalah 1, maka didapatkan tetanya sama dengan tan berapa yang hasilnya 1 adalah, kita dapatkan nilai tetanya adalah 45 derajat. Jadi arah resultannya adalah 45 derajat. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.